Selamat pagi Bu Nancy dan teman-teman sekalian. Saat ini kami dari kelompok 14, yaitu Pak Martinus Rehan dan saya sendiri Marta Debbie, akan mempresentasikan unit terakhir dari buku Dick and Carey yang berjudul Merancang dan Melakukan Evaluasi Sumatif. Kalau kita lihat di bagian ini, kita sudah ada dalam tahap terakhir ya Bapak Ibu. Baik, saya akan bacakan objektif dari unit ini. Yang pertama adalah menjelaskan tujuan evaluasi sumatif. Yang kedua, menjelaskan dua fase evaluasi sumatif dan keputusan yang dihasilkan dari setiap fase. Ketiga, merancang penilaian ahli dari fase evaluasi sumatif. Lalu yang keempat, merancang dampak fase evaluasi sumatif. Dan yang terakhir, mengkontras evaluasi formatif dan sumatif berdasarkan tujuan dan rancangan. Nah, latar belakangnya adalah evaluasi sumatif adalah proses pengumpulan data dan informasi untuk membuat keputusan tentang apakah instruksi benar-benar berfungsi sebagaimana yang dimaksud dalam konteks kinerja. Lebih lanjut, ini digunakan untuk menentukan apakah kemajuan sedang dibuat dalam memperbaiki masalah kinerja yang mendorong upaya perancangan dan pengembangan instruksional. Tujuan utama dalam evaluasi sumatif adalah untuk menentukan apakah instruksi yang diberikan memenuhi harapan. Jangka waktu evaluasi sumatif telah berubah selama bertahun-tahun. Pertanyaannya bukan lagi mana yang lebih baik. Sebaliknya adalah apakah intervensi termasuk instruksi memecahkan masalah yang menyebabkan perlunya instruksi di tempat pertama. Dengan kata lain, instruksi dianggap sebagai solusi untuk masalah dan pertanyaan evaluasi sumatif akhir adalah apakah itu memecahkan masalah. Pada bagian berikut kami merujuk pada waktu yang berbeda untuk instruksi dan bahan ajar. Kami menggunakan istilah ini secara sinonim. Maksud kami adalah untuk merujuk pada evaluasi sumatif dari bentuk apapun yang mungkin diambil oleh instruksi. Jadi ketika kami menggunakan salah satu dari istilah ini, anggap saja itu berarti segala bentuk instruksi. Konsepnya, minat evaluasi sumatif telah bergeser dari perbandingan inovasi dan pernyataan kinerja post-test untuk demonstrasi kinerja pelajar dalam konteks kinerja. Apakah keterampilan yang digunakan oleh pelajar di tempat kerja dan apakah mereka bekerja? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, ada dua bidang studi evaluasi sumatif yang biasanya diperiksa. Pertama, kualitas instruksi dan juga dampak instruksi pada organisasi. Pertanyaan kualitas instruksional dijawab dengan menggunakan tinjauan penilaian ahli dari bahan dan prosedur instruksional. Burke dan Hutchins tahun 2008 dan Hutchinson tahun 2009 menjelaskan tiga bidang pertimbangan untuk memeriksa tingkat transfer pengetahuan dan keterampilan dari instruksi ke tempat kerja termasuk karakteristik instruksi, karakteristik peserta pelatihan atau karyawan, dan karakteristik pelatihan tempat kinerja. Ketiga bidang dan pertimbangan di dalamnya disajikan pada tabel 13.1. Bapak Ibu dapat melihat di sebelah kanan ini adalah tabel tentang faktor yang digunakan untuk memeriksa tingkat transfer pengetahuan dan keterampilan kerja dari instruksi ke tempat kerja. Seperti itu. Lalu, asumsikan sejenak bahwa Anda adalah seorang desainer yang telah dipanggil untuk melakukan review penilaian ahli dalam evaluasi sumatif. Sebagai seorang desainer atau evaluator, Anda senang mengetahui bahwa Anda telah memiliki pengetahuan konseptual untuk evaluasi, karena Anda akan menggunakan keterampilan dan strategi untuk pekerjaan evaluasi sumatif yang Anda gunakan dalam merancang instruksi. Anda mengenali karakteristik instruksional dalam kolom pertama sebagai 5 komponen utama pembelajaran yang Anda gunakan dalam desain berdasarkan 9 peristiwa instruksi Gagne untuk mendukung pembelajaran. Nah, evaluasi ini dilakukan pada waktu penilaian ahli pada fase evaluasi sumatif. Di kolom kedua, karakteristik orang, Anda mengenali faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisa pembelajar Anda termasuk model motivasi ARCS, yaitu Attention, Relevance, Confidence, and Satisfaction.
Anda juga mengenali sebagian besar pertimbangan yang disertakan dalam kolom ketiga sebagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisis konteks kinerja. Pertimbangan pelajar atau karyawan dan lingkungan tempat kerja biasanya diselidiki selama fase evaluasi sumatif. Nah, perancang atau penilai juga memasukkan pertimbangan analisis front end, terutama yang berkaitan dengan tujuan organisasi dan keselarasan tujuan tersebut dengan tujuan instruksi tertentu. Informasi ini digunakan baik dalam penilaian ahli dan dampak fase evaluasi sumatif, menggabungkan semua langkah ini dari proses desain instruksional ke dalam pencarian mereka untuk menentukan seberapa baik informasi dan keterampilan ditransfer ke tempat kerja. Nah, tabel di samping ini, yaitu tabel 13.2, merangkum keputusan tipikal yang harus dibuat oleh penilaian ahli dan dampak evaluasi sumatif. Bapak Ibu dapat melihat tabel ini ya. Saya lanjutkan ke penilaian ahli fase evaluasi sumatif, yaitu analisis kesesuaian. Kebutuhan organisasi. Tujuan dari analisis kesesuaian adalah untuk menguji kesesuaian antara kebutuhan yang dinyatakan organisasi dan bahan ajar. Kami masih berasumsi bahwa Anda berperan sebagai evaluator. Untuk melakukan analisis kesesuaian, pertama-tama Anda harus mendapatkan salinan rencana strategis organisasi, tujuan dan sasaran mereka saat ini, dan kebutuhan mereka untuk pelatihan. Anda kemudian dapat menyimpulkan seberapa dekat tujuan pelatihan selaras dengan tujuan dan kebutuhan organisasi. Semakin dekat pelatihan diselaraskan dengan rencana dan tujuan strategis organisasi, semakin baik dukungan implementasi yang akan dimiliki manajer dan karyawan dalam menerapkan keterampilan baru di tempat kerja. Evaluator juga membutuhkan deskripsi yang akurat tentang karakteristik karyawan atau mahasiswa organisasi. Karakteristik belajar mereka misalnya sikap, motivasi, kemampuan, pengalaman, dan tujuan harus dibandingkan dengan siswa yang menjadi sasaran instruksi tersebut. Karyawan organisasi yang dipilih untuk pelatihan dan sasaran peserta didik untuk instruksi harus relatif kompatibel dalam pengalaman, kemampuan, dan motivasi. Lalu ada sumber daya. Menganalisis kesesuaian antara sumber daya organisasi yang telah tersedia untuk instruksi dan biaya untuk memperoleh dan menerapkan instruksi. Bahan yang terlalu mahal, betapapun efektifnya, seringkali kehabisan anggaran untuk pemeliharaan oleh suatu organisasi. Fasilitas dan peralatan yang tersedia di organisasi dan yang diperlukan untuk melaksanakan instruksi juga harus dikontraskan. Nah, setelah deskripsi yang memadai diperoleh, kita harus membandingkan satu, kebutuhan organisasi versus kebutuhan yang dibahas dalam materi. Yang kedua, kelompok sasaran organisasi versus kelompok sasaran untuk materi. Dan yang ketiga adalah sumber daya organisasi versus persyaratan untuk menerapkan instruksi. Lalu ada analisis konten. Karena Anda mungkin bukan ahli konten dalam materi yang Anda evaluasi, mungkin perlu melibatkan pakar konten sebagai konsultan. Yang harus Anda pertimbangkan adalah cara terbaik menggunakan ahli ini. Salah satu strateginya adalah menyediakan salinan semua materi kepada para ahli dan meminta mereka untuk menilai keakuratan, keterkinian, dan kelengkapan materi untuk tujuan yang dinyatakan organisasi. Nah, strategi lain adalah untuk mendapatkan dokumen desain dan kelompok yang menghasilkan instruksi dan meminta ahli untuk menggunakannya sebagai standar untuk mengevaluasi keakuratan dan kelengkapan bahan ajar. Bagaimana kerangka tujuan instruksional dapat digunakan untuk mengevaluasi materi? Keterampilan yang termasuk dalam kerangka kinerja dapat diubah menjadi daftar periksa atau skala penilaian yang digunakan evaluator untuk menilai kualitas materi dan tes yang menyertainya. Selanjutnya adalah analisis desain. Evaluator harus menilai kecukupan komponen strategi pembelajaran yang termasuk dalam materi. Sebagai evaluator eksternal, Anda mungkin tidak mengetahui apakah materi tersebut memadai untuk kebutuhan peserta didik yang diberikan. Tetapi Anda harus mengambil langkah-langkah untuk mengetahui karakteristik peserta didik. Strategi instruksional perancang termasuk informasi pra-instruksional, presentasi konten, partisipasi pelajar, penilaian, dan tindak lanjut harus digunakan sebagai template untuk meninjau materi. Meskipun komponen dasar dari strategi pembelajaran tidak berubah, mungkin perlu untuk mengadopsi kriteria yang terkait
dengan setiap komponen berdasarkan jenis hasil belajar yang dibahas dalam materi dan motivasi serta kemampuan peserta didik. Mungkin juga perlu untuk menilai materi dari sudut pandang logistik dan manajemen. Nah, jika beberapa atau semua bahan ajar dinilai tidak baik dalam aspek-aspek penting ini, maka selanjutnya evaluasi sumatif bisa menjadi sia-sia. Supervisor harus diberitahu tentang penilaian Anda tentang konten strategi instruksional. Dan sekali lagi, mereka harus ditanya apakah mereka ingin melanjutkan evaluasi. Lalu ada analisis kelayakan transfer. Area pertanyaan keempat tentang bahan ajar berkaitan dengan potensi mereka untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan dari konteks pembelajaran ke lokasi kerja. Pertimbangan faktor-faktor seperti bimbingan dan dukungan pelajar saat belajar menjembatani kesenjangan antara instruksi dan pekerjaan. Apakah mereka diizinkan untuk membawa materi instruksional ke lokasi kerja? Apakah ada panduan pembelajar, daftar periksa, atau garis besar untuk dikonsultasikan? Apakah ada sistem pendukung kinerja elektronik di tablet mereka atau di lokasi kerja? Apakah ada perangkat lunak yang diperlukan dan platform pemrograman instruksional yang netral untuk penerapan dalam jumlah maksimum lingkungan kerja? Evaluator juga harus mengetahui apakah aspek-aspek kritis pekerjaan disimulasikan secara memadai dalam konteks pembelajaran. Pertimbangan lain seperti kemampuan supervisor, peralatan atau lingkungan juga penting untuk diperiksa. Evaluator juga dapat meminta data post-test dari organisasi yang memberikan instruksi untuk menentukan apakah keterampilan tersebut benar-benar dipelajari. Informasi tentang individu tidak diperlukan, tetapi data pencapaian kelompok dapat membantu. Memeriksa salinan post-test juga membantu menentukan apakah keterampilan diuji. Namun, bukti lain dapat diperoleh dengan mewawancarai individu yang memberikan pelatihan dan tentu saja peserta didik itu sendiri. Mereka sangat menyadari pembelajaran yang terjadi atau tidak. Lalu kita masuk ke analisis material yang ada. Proliferasi e-learning selama beberapa tahun terakhir, organisasi telah banyak berebut untuk bahan ajar yang berkualitas untuk format pengiriman ini. Bahan ajar yang dibuat selama ekspansi yang cepat ini dapat memiliki kualitas terbaik atau tidak. Ini berpotensi berarti pekerjaan tambahan untuk evaluator eksternal dapat menggunakan prinsip-prinsip desain instruksional untuk mengevaluasi potensi solusi pembelajaran komersial yang dikemas sebelumnya atau instruksi yang dibuat oleh konsultan luar. Nah, sebuah model baru untuk evaluasi sumatif tidak diperlukan untuk jenis evaluasi ini. Kenapa? Karena penilaian ahli fase evaluasi sumatif bekerja cukup baik melalui semua tahapannya. Analisis bahan yang ada mengikuti urutan yang sama, seperti yang digunakan untuk menganalisis bahan yang baru saja dirancang dan dikembangkan. Analisis dimulai dengan analisis kesesuaian, dilanjutkan dengan analisis isi, analisis desain, dan analisis kelayakan transfer. Gambar 13.1 di bagian kanan ini merangkum urutan tugas yang terlibat dalam fase penilaian ahli dalam mengevaluasi potensi bahan untuk kebutuhan organisasi. Bapak Ibu dapat melihat ya gambar 13.1. Saya lanjutkan. Analisis kesesuaian harus jelas dilakukan terlebih dahulu terlepas dari kualitas bahan yang ditinjau. Kurangnya kesesuaian dengan kebutuhan organisasi tidak berarti pantas dan tidak boleh dipertimbangkan lebih lanjut. Jika materinya kongruen, maka pindah ke analisis isi. Sekali lagi, jika konten tidak dinilai lengkap, terkini, dan akurat, materi tersebut harus diabaikan dari pertimbangan lebih lanjut. Proses penilaian ahli bertahap ini membantu memastikan evaluasi seekonomis mungkin. Lalu dampak fase evaluasi sumatif. Tahap kedua evaluasi sumatif adalah analisis dampak yang dilakukan di dalam organisasi. Analisis dampak kadang-kadang disebut analisis hasil. Biasanya mencakup bagian-bagian berikut: memfokuskan studi dampak, menetapkan kriteria dan kebutuhan data, memilih responden, merencanakan prosedur studi, meringkas dan menganalisis data, melaporkan hasil, dan merundingkan sumber daya. Memfokuskan studi dampak. Kegiatan perencanaan pertama adalah memusatkan studi Anda di tempat kerja. Evaluator harus bergeser dari perspektif instruksi ke perspektif organisasi.
Tinjau tujuan organisasi, kebutuhan yang ditentukan dan hubungan mereka dengan tujuan khusus untuk instruksi dan karyawan mereka yang berpartisipasi dalam instruksi. Pada dasarnya, pertanyaan Anda harus menghasilkan informasi untuk menganalisis dampak, hasil untuk pelajar, pekerjaan, dan organisasi. Itu selalu merupakan ide yang baik untuk merencanakan bagaimana Anda akan memperkenalkan studi dan berinteraksi dengan karyawan. Semua personel yang berpartisipasi harus memahami bahwa Anda sedang mengevaluasi materi pelatihan dan instruksional tertentu, dan bukan mereka atau perusahaan mereka. Dalam kontak awal Anda, perkenalkan diri Anda, tujuan studi Anda, dan cara-cara di mana personel dapat membantu. Bukanlah ide yang baik untuk muncul begitu saja atau mengirimkan kuesioner yang tidak terduga. Anda membutuhkan peserta Anda untuk merasa sepositif mungkin terhadap Anda, organisasi Anda, dan studi Anda. Membangun kepercayaan dan peka terhadap kebutuhan peserta membantu memastikan akses Anda ke pengaturan dan data. Bahkan mungkin ide yang baik untuk merujuk peserta sebagai evaluator selama penelitian. Menetapkan kriteria dan data. Sekali lagi, kriteria dan data di situs kinerja sangat bervariasi dari satu konteks ke konteks lainnya. Dan metode yang tepat untuk evaluasi harus disesuaikan dengan situs. Kriteria atau pertanyaan di sini adalah, apakah orang-orang di tempat kerja percaya bahwa pelajar telah mentransfer keterampilan yang dipelajari selama instruksi ke tempat kerja? Apakah dengan melakukan itu kebutuhan yang ditetapkan organisasi terpenuhi, atau kemajuan telah dibuat untuk memenuhinya? Dan apakah bukti fisik atau sikap dari penggunaan atau dampak ada di tempat kerja? Data dapat mencakup penilaian kinerja pelajar dan sikap pada pekerjaan, sikap supervisor, rekan kerja, dan pelanggan, penilaian kinerja karyawan oleh supervisor, peringkat kinerja pengawas oleh manajer, dan perbaikan fisik dalam produk, kinerja, atau layanan. Metode pengumpulan data tergantung pada sumber daya yang tersedia untuk penelitian. Dengan sumber daya yang memadai, kunjungan lapangan dengan wawancara dan observasi personel akan menjadikan hal yang ideal. Dengan sumber daya yang terbatas, survei dan kuesioner mungkin sudah cukup. Memilih responden. Sifat informasi yang Anda butuhkan dan pertanyaan-pertanyaan khusus membantu Anda dalam merencanakan jenis dan jumlah orang yang diikutsertakan dalam penelitian Anda. Ini biasanya termasuk target pelajar, rekan kerja, supervisor, manajer, dan terkadang pelanggan. Mungkin perlu untuk mewawancarai orang-orang dalam organisasi yang meminta evaluasi. Melalui diskusi dengan mereka, Anda dapat memastikan bahwa Anda telah mengidentifikasi kebutuhan, sumber daya, dan kendala mereka secara akurat. Mereka juga dapat membantu mengidentifikasi pertanyaan yang mungkin tidak Anda pertimbangkan, dan mereka harus dapat membantu Anda dengan akses ke personel organisasi dan catatan yang mungkin Anda perlukan. Peserta didik atau karyawan memiliki wawasan tentang apakah dan bagaimana mereka menggunakan keterampilan tersebut, dan jika tidak, mengapa. Rekan dan bawahan peserta didik yang dipilih juga dapat menawarkan wawasan ke dalam efektivitas instruksi. Apakah mereka memperhatikan pelajar menggunakan keterampilan? Apakah peserta didik efektif? Bagaimana mereka bisa tampil lebih baik? Apakah pembelajar menerima perhatian atau imbalan lain karena mencoba keterampilan baru? Apakah mereka berbicara dengan siswa tentang keterampilan baru? Nah, mereka mungkin juga menjelaskan kendala yang ada di lingkungan yang bertentangan dengan penerapan keterampilan baru. Manajer atau supervisor dari peserta didik yang dipilih harus dimasukkan karena persepsi mereka tentang kegunaan instruksi dan penerapan keterampilan di tempat kerja mungkin identik dengan peserta didik atau sangat berbeda. Mereka juga dapat memberikan wawasan tentang peran mereka. Mereka juga memiliki informasi tentang perubahan dalam organisasi yang dihasilkan dari pelatihan dan kesesuaian antara keterampilan yang dipelajari dan kebutuhan organisasi yang ditentukan. Supervisor mungkin juga memiliki akses ke catatan perusahaan dan peringkat kinerja pekerja terkait dengan penerapan keterampilan baru di tempat kerja. Lalu ada prosedur studi perencanaan. Nah, dalam memilih prosedur yang paling tepat untuk mengumpulkan bukti dampak pelatihan, Anda harus mempertimbangkan kapan, di mana, dan bagaimana mengumpulkan informasi.
Kapan mengumpulkan informasi sebaiknya diputuskan berdasarkan sifat instruksi, sifat pekerjaan di lokasi kerja, dan kebutuhan organisasi. Pertimbangkan apakah Anda memerlukan data post-test sebelumnya dari organisasi pelatihan. Ada kemungkinan bahwa ketidakmampuan kelompok sasaran untuk mentransfer keterampilan ke tempat kerja adalah kurangnya kompetensi mereka dalam melakukan keterampilan pada akhir pengajaran. Jika ini penting untuk diketahui, maka dapatkan data ini untuk dievaluasi. Kebutuhan organisasi juga menentukan apakah Anda melakukan studi dampak setelah 30 hari, 6 bulan, atau 1 tahun. Atau apakah Anda akan menindaklanjuti beberapa kali dan memeriksa data untuk perubahan sepanjang waktu. Evaluator mungkin ingin mengamati pada waktu yang berbeda mengikuti instruksi karena beberapa keterampilan membutuhkan waktu lebih lama untuk dipasang sebagai penggunaan rutin. Tempat pengumpulan data untuk evaluasi dampak sumatif juga harus diputuskan. Sekali lagi, ini tergantung pada kebutuhan organisasi. Dalam beberapa kasus, studi dapat dilakukan oleh satu kelompok pelatihan organisasi dan salah satu departemen mereka dalam satu lokasi. Namun, ini dapat dilakukan untuk pelatihan yang diberikan oleh grup pelatihan perusahaan di berbagai lokasi kerja. Beberapa organisasi memiliki misi dan karyawan yang serupa di berbagai lokasi, dan mereka mungkin ingin menyelidiki sifat transfer keterampilan dari satu program pelatihan ke berbagai lokasi mereka. Dalam hal ini, fokus penyelidikan tetap sama dalam setiap situs, tetapi hasilnya bisa sangat berbeda dengan manajer, supervisor, dan karyawan, rekan kerja, dan lingkungan sosial yang berbeda. Manfaat dari studi semacam itu adalah Anda mungkin menemukan beberapa kelompok yang lebih baik dalam memasang keterampilan baru di tempat kerja daripada yang lain, dan strategi untuk sukses dapat dibagikan di seluruh kelompok. Anda juga dapat menemukan masalah implementasi dan transfer yang umum di seluruh grup. Penemuan seperti itu tidak dilakukan lagi, harus menghasilkan instruksi yang disempurnakan untuk membahas cara-cara yang lebih baik untuk mempromosikan transfer keterampilan. Jika beberapa kelompok berhasil dalam memasang keterampilan dan prosedur, dan beberapa tidak, maka tampaknya instruksi itu mungkin baik. Namun, jika hanya beberapa situs yang berhasil, sedangkan sebagian besar tidak, evaluator harus memeriksa dan mendokumentasikan strategi dan dukungan yang diberikan di beberapa situs yang berhasil. Keputusan tentang cara mengumpulkan data dampak mencakup masalah pengambilan sampel, pengumpulan data, dan analisis data yang semuanya harus dipertimbangkan dengan mempertimbangkan harapan dan kebutuhan organisasi. Terkait dengan pengambilan sampel, Anda harus memutuskan apakah Anda dapat mempelajari seluruh kelompok sasaran yang menyelesaikan instruksi bersama yang mendukung mereka selama pengalaman transfer. Jika kelompok ini terlalu besar, maka Anda harus mempertimbangkan bagaimana mengidentifikasi sub-kelompok yang representatif dari kelompok sasaran. Anda mungkin ingin memilih sub-kelompok yang mewakili berbagai tingkat kemampuan, kinerja post-test, mengikuti instruksi, pengalaman di tempat kerja, tujuan karir, sikap seperti self-efficacy dan motivasi untuk belajar, atau tingkat perhatian, persepsi relevansi, persepsi kompetensi, dan kepuasan pribadi, dan mungkin peringkat kinerja pekerjaan supervisor. Setelah Anda memilih sampel pelajar atau karyawan Anda, supervisor dan rekan mereka juga disertakan saat Anda mencari informasi tentang lingkungan sosial dan kerja yang dapat mempengaruhi perilaku pekerja pilihan Anda. Prosedur pengumpulan data bergantung pada jenis data yang telah Anda putuskan untuk dikumpulkan. Misalnya, apakah Anda memerlukan survei dan kuesioner, form observasi, protokol wawancara, skala penilaian atau catatan perusahaan. Periksa setiap pertanyaan yang harus dijawab dan tanyakan pada diri Anda informasi apa yang Anda butuhkan untuk menjawabnya. Kemudian, kita masuk ke bagian meringkas dan menganalisis data. Prosedur analisis data harus lugas dan deskriptif. Data harus diringkas dalam pertanyaan studi untuk interpretasi yang mudah, dan ringkasan dapat mencakup jumlah frekuensi item atau analisis isi dari komentar responden. Tidak perlu statistik mewah di sini, kecuali jika Anda memiliki pertanyaan mewah dan desain yang canggih, seperti mengukur perubahan kinerja atau sikap dari waktu ke waktu. Ingatlah bahwa hasil yang menakjubkan kemungkinan besar akan membingungkan mereka yang meminta penelitian. Jadi, jaga agar hasilnya tetap akurat,
langsung dan mudah dibaca dan ditafsirkan. Setelah ini, Pak Martinus akan melanjutkan presentasi unit 13. Silakan, Pak. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kita lanjutkan kepada pembahasan tentang hasil pelaporan. Sifat laporan evaluasi sumatif Anda tergantung pada desain Anda. Jika Anda menyertakan penilaian alih dan fase analisis dampak, maka keduanya harus didokumentasikan dalam laporan. Untuk masing-masing pertanyaan, Anda harus menjelaskan tujuan umum, pertanyaan spesifik, desain dan prosedur, hasil serta rekomendasi dan alasan Anda. Alasan untuk rekomendasi Anda harus didasarkan pada data yang Anda sajikan di bagian hasil. Anda harus selalu mempertimbangkan pembaca saat Anda merancang dan menghasilkan laporan Anda. Pertimbangkan untuk mengikuti saran pemformatan mereka untuk mengatasi masalah ini. Mulailah laporan dengan ringkasan eksekutif atau abstrak yang menyoroti rekomendasi dan alasan akhir Anda. Pembaca kemudian dapat membaca sisa dokumentasi teknis secara selektif untuk memverifikasi kualitas prosedur Anda atau validitas kesimpulan Anda. Atau Anda dapat mengevaluasi laporan teknis secara formatif sama seperti Anda mengevaluasi instruksi secara formatif. Menegosiasikan sumber daya. Sekaranglah waktunya untuk merencanakan sumber daya yang Anda perlukan untuk melakukan penelitian. Anda harus menentukan informasi yang Anda perlukan, jumlah orang yang harus dihubungi, jumlah lokasi yang akan dikunjungi, instrumen dan metodologi pengumpulan data yang dibutuhkan, dan personel ahli yang diperlukan untuk melakukan penelitian. Dengan demikian, inilah saatnya untuk memperkirakan dengan cermat sumber daya yang Anda perlukan. Tidak jarang organisasi menginginkan studi kelas 1 dengan anggaran yang sangat kecil. Jika studi yang ideal tidak dapat dilakukan dengan sumber daya yang ada, maka sudah waktunya untuk menyesuaikan rencana dan menjadi jelas tentang apa yang dapat dilakukan dan bagaimana hasil akan dianalisis dan disampaikan. Berikut perbandingan evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dan sumatif berbeda dalam beberapa aspek. Perbedaan ini dirangkum dalam tabel 13.3. Perbedaan pertama terkait dengan tujuan diadakannya setiap jenis evaluasi. Evaluasi formatif dilakukan untuk menemukan kelemahan dan masalah dalam instruksi untuk merevisinya. Evaluasi sumatif dilakukan setelah instruksi selesai untuk menentukan dampak instruksi bagi peserta didik, pekerjaan mereka, dan organisasi. Hal ini tidak dilakukan untuk merevisi instruksi, tetapi untuk mendokumentasikan temuan bagi pengambil keputusan yang harus memutuskan apakah akan memperoleh atau mempertahankan materi. Nah, inilah tabel 13.3 perbandingan dari evaluasi formatif dan sumatif yang bisa kita lihat di dalam tabel. Perbedaan kedua menyangkut tahapan evaluasi. Evaluasi formatif meliputi 3 tahap, satu persatu, kelompok kecil, dan uji coba lapangan, semua dilakukan secara langsung dengan peserta didik sasaran. Setiap tahap, banyak waktu dihabiskan untuk mengamati dan mewawancari peserta didik untuk memahami sifat masalah yang mereka hadapi dengan instruksi. Evaluasi sumatif sebaiknya hanya terdiri dari 2 tahap, penilaian alih dan analisis dampak. Tahapan penilai alih menyerupai keputusan evaluatif yang dibuat oleh perancang dan alih konteks dan konten selama desain dan pengembangan materi. Target peserta didik tidak terlibat dalam tahap evaluasi sumatif. Tahap evaluasi dampak dilakukan dengan target pelajar setelah mereka kembali ke pekerjaan mereka dan berfokus pada lokasi kerja
dan memeriksa 3 hal sebagai berikut. 1. Jika kebutuhan organisasi terpenuhi setelah penggunaan instruksi. 2. Apakah karyawan dapat mentransfer informasi dan keterampilan baru untuk pekerjaan itu? Dan yang ketiga, jika peningkatan kinerja atau produktivitas pekerjaan direalisasikan. Data hasil biasanya diperoleh melalui pengamatan yang tidak mengganggu, kuesioner, analisis dokumen, dan peringkat kinerja pekerjaan dalam konteks kinerja. Materi yang menjadi sasaran evaluasi formatif dan sumatif biasanya memiliki sejarah perkembangan yang berbeda. Penilaian ahli dalam fase evaluasi sumatif memberikan bukti sejarah perkembangan bahan, dan jika bahan dinilai kurang oleh para ahli, maka evaluasi dampak mungkin atau tidak mungkin dilakukan. Kontras lainnya adalah hubungan evaluatir dengan materi. Biasanya untuk evaluatir formatif memiliki investasi pribadi dalam materi dan dengan demikian mencari penilaian yang valid tentang materi untuk menghasilkan materi terbaik. Evaluator dengan investasi pribadi dalam hasil evaluasi disebut evaluator internal. Adalah bijaksana untuk evaluator sumatif untuk tidak memiliki investasi pribadi dalam materi yang dievaluasi, karena data semen seperti itu membantu mereka mempertahankan objektivitas dalam merancang evaluasi dan dalam menggambarkan kekuatan dan kelemahan materi. Evaluator terpisah biasanya disebut sebagai evaluator eksternal. Perbedaan terakhir antara evaluasi formatif dan sumatif adalah hasilnya. Hasil evaluasi formatif meliputi resep untuk merevisi instruksi dan revisi materi yang sebenarnya di antara 3 tahap evaluasi. Hasil evaluasi sumatif dapat menyebabkan revisi materi, tetapi itu bukan resep untuk revisi. Sebaliknya, ini adalah laporan untuk pengambil keputusan yang mendokumentasikan seberapa baik keterampilan yang dipelajari selama pengajaran ditransfer ke tempat kerja dan dampak penggunaan keterampilan baru pada produktivitas pekerja dan organisasi. Bagian ini berisi contoh instrumen evaluasi untuk penilaian ahli dan fase dampak dari evaluasi sumatif. Pada dasarnya, instrumen yang diperlukan untuk tahap expert judgment terdiri dari bagan ringkasan informasi dan checklist evaluasi produk atau skala penilaian yang harus dilengkapi oleh evaluator. Formulir penilaian untuk analisis kesesuaian. Pada tabel 13.4 yang akan ditayangkan berisi contoh formulir ringkasan informasi untuk melengkapi analisis kesesuaian. Kolom pertama digunakan untuk menggambarkan kebutuhan instruksional organisasi, keterampilan masuk dan karakteristik kelompok sasaran di organisasi, dan sumber daya organisasi untuk memperoleh dan menerapkan instruksi. Kolom kedua berisi informasi terkait dari instruksi. Kolom ketiga berisi skala dengan peringkat dari 1 hingga 4 yang memungkinkan peninjau untuk menilai tingkat kesesuaian antara dokumen organisasi dan materi. Kolom terakhir dapat digunakan untuk mencatat catatan yang mungkin ingin ditinjau oleh peninjau dalam menyiapkan laporan ringkasan. Meringkas informasi dengan cara ini memungkinkan Anda dan pengambil keputusan untuk membuat penilaian tentang kesesuaian materi untuk kebutuhan organisasi. Inilah tabel 13.4. Yang berikut formulir penilaian untuk analisis isi, yaitu mengevaluasi kelengkapan dan keakuratan materi. Kerangka tujuan hipotesis dan formulir penilaian bahan diilustrasikan pada gambar 13.2 yang ada di layar, bisa dilihat. Analisis sasaran muncul di bagian atas tabel.
dan formulir penilaian muncul di bagian bawah. Anda dapat mengembangkan sejumlah format tanggapan untuk merekam penilaian Anda. Dalam contoh, 5 kolom respons digunakan untuk menilai akurasi, kelengkapan, tautan ke analisis pekerjaan, penyertaan pada post-test, dan komentar ringkasan. Skala 3 poin sederhana digunakan untuk membandingkan keterampilan bawahan dan materi, tidak termasuk, dan kongruen. Ada tabelnya di depan layar Anda. Dari diskusi kami sebelumnya tentang analisis konten dalam fase penilaian ahli, bahwa kriteria ini harus dinilai satu persatu. Jika materi dinilai tidak akurat, maka tidak perlu dilanjutkan. Materi yang dinilai akurat dapat dievaluasi lebih lanjut. Dalam contoh hipotetis, instruksi tampaknya menjanjikan karena mencakup semua 5 langkah utama dan keterampilan bawahannya yang diidentifikasi oleh para ahli konten. Baris bawah tabel menunjukkan bahwa 100% keterampilan digambarkan secara akurat dalam instruksi. Sebaliknya, evaluator menilai bahwa hanya 79% instruksi yang lengkap dan hanya 79% yang benar-benar terkait dengan analisis pekerjaan. Kolom post-test menarik karena hanya 64% keterampilan yang dimasukkan dalam post-test. Ini berpotensi menandakan masalah untuk analisis transfer. Keterampilan karyawan di hampir 40% kerangka tujuan tidak dinilai pada akhir instruksi. Ini bisa baik-baik saja jika hanya keterampilan langkah utama yang disertakan pada post-test. Namun, jika keterampilan yang tidak diuji mencakup langkah-langkah utama serta keterampilan bawahan, situasi ini harus ditandai pada contoh pada gambar 13.2, langkah utama 2 dan keterampilan bawahannya tidak dimasukkan dalam post-test. Pengulas mencatat ini di kolom komentar. Setelah analisis data Anda mungkin ingin menggunakan data untuk menjawab pertanyaan tentang instruksi dari perspektif desain instruksional yang sistematis. Contoh pertanyaan meliputi berikut ini. Seberapa jelas tujuan dan sasaran utama dari instruksi ini? Seberapa akurat dan terkini informasi yang disertakan dalam instruksi? Seberapa logis urutan informasi dalam instruksi? Seberapa tepat instruksi untuk keterampilan masuk dan karakteristik peserta didik sasaran. Misalnya keterampilan, konteks, pemahaman, jenis kelamin, ras, bias, budaya. Apakah ukuran kinerja, tes, dan rubrik kertas dan pensil sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam pengajaran dan karakteristik peserta didik target? Baik, mari kita lihat berikutnya formulir penilaian untuk analisis desain, yaitu mengevaluasi pembelajaran dan strategi instruksional dalam materi. Desainer instruksional yang melakukan evaluasi sumatif dari materi mereka sendiri sangat menyadari prinsip-prinsip dasar pembelajaran dan fondasi instruksi untuk materi mereka. Evaluator independen yang tidak terlibat dalam produksi materi harus menentukan apakah prinsip-prinsip ini digunakan dalam pembuatan instruksi. Motivasi, Anda harus secara khusus fokus pada potensi instruksi untuk memotivasi pelajar dan persepsi pelajar tentang betapa tertariknya mereka dalam mempelajari informasi dan keterampilan yang disajikan. Model ARCS Keller tahun 1987 memberikan ringkasan yang bermanfaat dari prinsip-prinsip motivasi yang dapat digunakan oleh desainer dalam memproduksi bahan ajar dan oleh evaluator dalam menentukan kualitas instruksi yang ada. ARCS mewakili prinsip-prinsip untuk 1. Memperoleh dan mempertahankan perhatian pelajar melalui instruksi.
Yang kedua, dirasakan oleh pelajar relevan untuk kebutuhan dan tujuan pribadi mereka. Yang ketiga, pada tingkat kesulitan yang sesuai sehingga peserta didik yakin bahwa mereka dapat berhasil jika mereka mencoba. Dan yang keempat, dirasakan oleh peserta didik sebagai kepuasan dalam hal penghargaan atas investasi mereka. Konsep dalam prinsip ini, motivasi dapat diubah menjadi pertanyaan evaluasi sumatif pelengkap seperti yang disajikan pada tabel 13.5 berikut. Nah, ini tabelnya, ya, kita bisa lihat. Jenis pembelajaran. Prinsip-prinsip instruksi untuk berbagai jenis pembelajaran dapat digunakan sebagai jangkar untuk memfokuskan penilaian alih dari fase evaluasi sumatif. Tabel 13.6 berikut berisi daftar periksa berdasarkan prinsip-prinsip instruksi untuk keterampilan intelektual, informasi verbal, sikap, dan keterampilan motorik. Pertanyaan yang terdapat dalam daftar periksa tidak dimaksudkan untuk melengkapi daftar pertanyaan berbasis prinsip pembelajaran yang dapat diajukan. Sebaliknya, mereka dimaksudkan untuk menggambarkan peran prinsip-prinsip ini dalam desain evaluasi sumatif. Ini tabel 13.6 yang ada di depan layar Anda. Strategi instruksional. Instruksi yang efektif terlepas apakah itu untuk mempelajari informasi verbal, keterampilan intelektual, sikap, atau keterampilan motorik memiliki karakteristik tertentu berdasarkan penelitian psikolog pendidikan dan ahli teori instruksional. Pengajaran yang berkualitas harus mendapatkan perhatian dan memicu motivasi dalam diri pelajar. Ini juga harus membantu pelajar fokus pada aspek yang relevan dari apa yang akan dipelajari, menyimpan informasi secara logis dalam memori, dan mengingat informasi dan keterampilan secara efisien di lain waktu. Evaluator sumatif harus menyadari prinsip-prinsip saat ini untuk merancang instruksi yang efektif dan menggunakan prinsip-prinsip desain ini dalam kriteria dan standar untuk evaluasi materi. Prinsip-prinsip instruksional yang harus digunakan dalam merancang evaluasi sumatif setidaknya harus mencakup motivasi, jenis pembelajaran, yaitu keterampilan intelektual, informasi verbal, sikap, dan keterampilan motorik, dan strategi pembelajaran. Tabel 13.7 di samping berisi formulir penilaian sampel untuk mengevaluasi strategi instruksional yang terkandung dalam materi. Kolom sebelah kiri berisi bagian-bagian dari strategi pembelajaran, tidak termasuk pre-test dan post-test. Satu kolom digunakan untuk menilai kecukupan setiap elemen dalam strategi dalam instruksi. Disediakan ruang untuk dua kolom respon lagi untuk menuliskan kekuatan atau masalah untuk setiap bagian dari strategi. Peringkat dan catatan singkat ini membantu Anda membuat dokumentasi akhir. Berikut formulir peringkat untuk analisis dampak. Evaluator eksternal seringkali dapat mengumpulkan informasi dari individu di tempat kerja menggunakan survei atau kunjungan lapangan tergantung pada sifat instruksi, karakteristik tempat kerja, dan anggaran evaluasi. Gambar 13.3 di samping berisi template yang dapat digunakan evaluator untuk mengumpulkan data survei tentang persepsi peserta didik, target pada tanggal tindak lanjut yang ditentukan. Itu termasuk apa saja? Bagian pengantar, daftar hasil pembelajaran untuk instruksi, pertanyaan tentang tingkat penggunaan keterampilan yang diajarkan oleh peserta dalam instruksi, pertanyaan tentang relevansi keterampilan tertentu untuk pekerjaan mereka, pertanyaan tentang dukungan tambahan yang diperlukan untuk keterampilan apapun. Pertanyaan jawaban bebas untuk alasan apapun mengapa mereka tidak menggunakan keterampilan tertentu.
Formulir tanggapan bebas untuk perubahan positif yang telah mereka amati dalam diri mereka atau organisasi sebagai hasil dari instruksi. Pertanyaan lain dapat ditambahkan untuk menyesuaikan formulir dengan instruksi organisasi tertentu. Tabel 13.8 di samping dapat digunakan sebagai template untuk merancang formulir pertanyaan dan prosedur untuk kunjungan lapangan. Kolom pertama mengidentifikasi pertanyaan yang mungkin ingin Anda tanyakan kepada karyawan di lokasi kerja. Kolom kedua dalam tabel menyebutkan kelompok personel yang mungkin ingin Anda sertakan dalam evaluasi Anda. Pertanyaan dapat diformat ulang tergantung pada pekerjaan respon tertentu. Kolom ketiga mencantumkan metode pengumpulan data yang mungkin ingin Anda pertimbangkan. Sumber daya yang tersedia untuk penelitian tidak diragukan lagi akan mempengaruhi bagaimana data dikumpulkan. Anggaran yang sangat terbatas berarti Anda akan menggunakan lebih banyak survei dan wawancara jarak jauh. Jika ada sumber daya dan waktu yang cukup, Anda pasti ingin memasukkan kunjungan lapangan, wawancara pribadi, kelompok fokus, dan pengamatan langsung terhadap kinerja pelajar di tempat kerja. Baik, mari kita masuk kepada studi kasus pelatihan kepemimpinan kelompok. Ilustrasi berikut didasarkan pada analisis dan strategi instruksional dari langkah utama 6, mengelola interaksi kelompok kooperatif, yang disajikan dalam bab 8 dan 9. Ingat, populasi target adalah mahasiswa tingkat master dalam kursus kepemimpinan kampus yang memiliki berbagai tingkat pengetahuan dan keterampilan, berbagai bidang studi utama sebelumnya, dan beragam minat dan tujuan profesional. Target peserta didik dapat menyelesaikan kursus 1 semester sebagai peserta dalam evaluasi uji coba 1 per 1, kelompok kecil atau percobaan lapangan selama periode waktu 2 semester selama pengembangan dan penyempurnaan kursus kepemimpinan kelompok baru. Evaluasi dapat dilakukan dengan ke-30 peserta ini untuk menentukan apakah mereka mampu menerapkan keterampilan kepemimpinan kelompok mereka selama tahun mengikuti kursus. Seperti yang bisa terjadi, dana yang disediakan untuk penelitian sangat terbatas dan itu ditugaskan sebagai bagian dari tugas asisten lulusan. Berikut formulir penilaian untuk sikap pelajar target. 1 tahun setelah kursus selesai, sebuah survei dikirim ke alumni yang meminta informasi tentang seberapa baik mereka dapat mentransfer keterampilan kepemimpinan kelompok yang mereka pelajari selama pengajaran ke pekerjaan mereka di perguruan tinggi, universitas, dan masyarakat. Gambar 13.4 berisi peserta survei yang akan diterima melalui email undangan untuk berpartisipasi dan tautan ke program survei online seperti SurveyMonkey. Pada formulir aktual yang dikirim, semua keterampilan harus disertakan. Namun, kami hanya menyertakan 2 pada gambar 13.4 untuk mengilustrasikan prosedurnya. Inilah gambar 13.4. Kesimpulan. Evaluasi sumatif dilakukan untuk membuat keputusan tentang apakah akan mempertahankan, mengadopsi, atau mengadaptasi instruksi. Evaluator utama dalam evaluasi sumatif biasanya bukan perancang atau pengembang instruksi, karena evaluator sering tidak terbiasa dengan materi, organisasi yang meminta evaluasi, atau pengaturan di mana materi dievaluasi. Evaluator tersebut disebut sebagai evaluator eksternal. Evaluator ini lebih disukai untuk evaluasi sumatif karena mereka tidak memiliki investasi pribadi dalam instruksi dan cenderung lebih objektif tentang kekuatan dan kelemahan instruksi. Desainer instruksional membuat evaluator sumatif yang sangat baik karena pemahaman mereka tentang proses desain instruksional, karakteristik instruksi yang dirancang dengan baik,
dan kriteria untuk mengevaluasi instruksi. Keterampilan ini memberi mereka keahlian untuk merancang dan melakukan penilaian ahli serta fase analisis dampak dari evaluasi sumatif. Desain penilaian ahli dari fase evaluasi sumatif berujung pada model perancangan instruksi secara sistematis. Mirip dengan awal perancangan instruksi, evaluator bahan memulai dengan menilai kesesuaian antara kebutuhan instruksional dari suatu organisasi dan tujuan untuk bahan ajar. Setelah itu, kelengkapan dan akurat konten yang disajikan dalam materi evaluasi. Standar untuk evaluasi ini adalah analisis tujuan instruksional dengan keterampilan bawahan yang dibutuhkan. Pakar konten terlibat dalam memproduksi atau memverifikasi kualitas diagram keterampilan. Bahan ajar kemudian dievaluasi kualitas strategi pengajarannya dan potensinya untuk mendukung transfer pengetahuan dan keterampilan dari pembelajaran ke konteks kinerja. Fase analisis dampak difokuskan pada lokasi kerja dan memeriksa apakah 1. Kebutuhan organisasi terpenuhi setelah penggunaan instruksi. 2. Karyawan dapat mentransfer informasi dan keterampilan baru ke pekerjaan. Dan yang ketiga, peningkatan kinerja atau produktivitas kerja terwujud. Inilah rubrik untuk menilai evaluasi sumatif. Kita bisa melihat bahwa berikut ini adalah desain rubrik yang dapat digunakan untuk meninjau prosedur evaluasi sumatif. Evaluasi harus mencakup penilaian ahli jika dilakukan, fase dampak evaluasi, dan pemeriksaan laporan evaluasi akhir yang diserahkan ke organisasi. Catatan desainer, jika elemen tidak relevan untuk proyek Anda, tandai NA di kolom tidak. Nah, ini beberapa kolom yang ada, kita bisa kembangkan dalam pembelajaran kita. Latihan, di sini ada beberapa pertanyaan latihan, itu ada 9 contoh latihan dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita pelajari dari sini. Juga ada pembalik, itu ada 9 tujuan, fase penilaian ahli, jenis analisis, evaluasi dampak, peserta, tujuan, posisi evaluator, dan produk akhir. Ini umpan baliknya. Inilah referensi dari materi yang kami paparkan di hadapan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam presentasi kami. Semoga materi yang kami sajikan ini menambah wawasan Bapak Ibu dalam pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Terima kasih.